Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Redaksi Aceh TV kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual dan merakyat dari Tanah Rencong. Untuk edisi lembaran kerja hari ini Jumat 25 Agustus 2023. Bersama saya Jufri Rizal, inilah laporan selengkapnya. Baiklah saudara, kita awali dengan laporan perdana. Pemirsa, penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyerahkan bantuan masa panik kepada para korban terdampak kebakaran yang diterima langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor 8 Aceh, Ustadz HM Husni Kamil Jailani MAG, di Komplek Pondok Pesantren Modern Gontor 8 di Kampung Menasah Baru, Kecamatan Slimum, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 23 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto yang baru saja tiba dari Jakarta bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Devi Riansah, didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh Besar Bahrul Jamil, Kalaksa BPBD Ridwan Jamil, dan anggota DPRK Aceh Besar Mustafa Ishak, menyerahkan bantuan berupa makanan dan perlengkapan kepada pimpinan Pondok Pesantren Gontor 8. PJ Bupati Iswanto memberikan sembako sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Ia juga menghimbau agar semua pihak juga ikut membantu untuk meringankan beban korban kebakaran Pondok Pesantren Modern Gontor 8 ini. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati menyatakan turut berduka cita atas musibah ini. Dengan bantuan berupa sembako dan perlengkapan, diharapkan bisa meringankan beban santri korban kebakaran. Selain itu, Iswanto juga menghimbau kepada masyarakat agar benar-benar teliti dan waspada terhadap peralatan listrik yang kerap menjadi penyebab kebakaran. Awal sudah turut serta membantu bersama seluruh unsur di Ponpes di sini, dari damkar, kemudian personel dan sebagainya. Ya, setelah proses pendinginan selesai, kita tadi baru selesai melakukan bantuan tanggap darurat. Saya juga sudah melaporkan ke jajaran tertinggi provinsi, dan besok atau dalam 2 hari ini akan datang bantuan juga semampu pemerintah. Tapi intinya kita bersama pemerintah sudah hadir di saat masyarakat ataupun lembaga seperti ini butuh, dan semampu kita berupaya, dan untuk besok mungkin akan maksimal saya laporkan ke Dinas Provinsi Aceh dan BPBA, apakah itu perangkat alat sholat, kemudian matras, dan lain sebagainya. Hari ini hanya bantuan tanggap darurat dari Kabupaten Aceh Besar, dan jajaran Forkopimda juga terus berkomunikasi, karena kita sedang memang mewaspadai El Nino dampak seperti hari ini juga, karena cepat merambatnya api itu karena kondisi cuaca juga. Jadi kita himbau pada masyarakat supaya waspada, berhati-hati, tidak membakar sampah apapun yang bisa menyulutkan itu, apalagi meninggalkan setelah membakarnya. Dampaknya sangat luar biasa. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor 8 Ustadz HM Husni Kamil Jailani MAG mengucapkan terima kasih banyak kepada PJ Bupati Aceh Besar yang telah datang langsung mengunjungi pesantren yang dipimpin dengan memberikan bantuan. Ustadz Husni mengatakan dari 365 orang santri, ada 118 orang santri dan 11 orang ustadz yang menempati bangunan asrama Rayon Aligar yang terbakar tersebut. Dan pada saat terjadi kebakaran, mereka sedang tertidur lelap dan mereka terbangun saat ruangan sudah mulai panas. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Semoga Allah membalas tentunya kepada Bapak Bupati, Pak Kadis Sosial, seluruh jajarannya. Saya melihat kekompakan kebersamaan. Kalaulah kekompakan kebersamaan ini senantiasa, bukan karena musibah saja, insya Allah kita saling tolong-menolong sesuai dengan ayat Allah, ta'awanu alal birri wa taqwa wa la tata'awanu alal ismi wal udwan. Kita ini bersaudara, bersatu, saling membantu, saling menyayangi, saling mengerti, saling memahami. Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak PJ Bupati
meskipun belum menjadi bupati, kemudian juga Pak Kadis seluruh jajarannya, mudah-mudahan menjadi amal soleh dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya Allah lah yang membalas. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Saudara, kami akan kembali lagi dengan sejumlah laporan menarik untuk Anda. Nantikan kami setelah jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum Toki. Waalaikumsalam. Wah. Soalnya Wah, Toki raya. Toki, lengkalan usaha dah aku cukup maju kah? Kau sebab usaha dah aku bisa maju. Toki. Drone pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lu pasang iklan Aceh TV. Bahkan usaha orang maju karena hangan pasang iklan Aceh TV. Yang kenyang puji kita kan. Cuman, ham haikat punya dapat sang iklan baca TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan Aceh TV jid lebih kurang lah. Nyan nak dengar abui. Menyepelai maju, lepas iklan baca TV. Baiklah tengok nang menjaga. Oh, Munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Rom. Ya, Ya, Pak. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh. Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh kembali mengadakan bimbingan teknis penguatan referral sistem masyarakat peduli perempuan dan anak gelombang kedua. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 70 peserta yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya. Sebagai upaya dalam pencegahan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melaksanakan bimbingan teknis penguatan referral sistem bagi masyarakat peduli perempuan dan anak gelombang 2 yang difasilitator oleh Wakil Ketua DPR Aceh, Teguh Raja Kemangan. Kegiatan BIMTEK ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu dari 24 sampai dengan 25 Agustus 2023. BIMTEK gelombang 2 ini dibuka oleh PLT Kadis DPPA Aceh, Mutia Juliana, yang dalam kesempatan itu diwakili oleh PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3A Aceh, Tiara Sutari AR, yang berlangsung pada salah satu hotel di Kota Banda Aceh pada Kamis 24 Agustus 2023 pagi. Dalam sambutannya, PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3A Aceh, Tiara Sutari AR mengatakan, masalah kekerasan pada perempuan dan anak merupakan masalah yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif, holistik, dan terpadu oleh berbagai sektor terkait, baik pemerintah, LSM, maupun dunia usaha dan masyarakat. Tiara Sutari AR juga mengatakan, BIMTEK penguatan referral sistem bagi masyarakat peduli perempuan dan anak gelombang 2 ini dengan tujuan untuk membangun mekanisme sistem rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari komunitas akar rumput di tingkat kampung. Diharapkan melalui BIMTEK ini
akan memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender dan menjadi titik baru bagi semua masyarakat untuk dapat berbicara dan berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi baik pada diri sendiri maupun pada lingkungan sekitar. Kegiatan ini bertujuan pertama kita ingin ada aktor yang menjadi pelapor dan pelapor di tingkat kampung yang dapat membantu isu perlindungan perempuan dan anak untuk proses pencegahan dan penanganannya. Dan juga yang kedua kami berharap ibu-ibu ini bisa memiliki wawasan apa itu kekerasan berbasis gender yang nanti menjadi titik baru sebagai proses pencegahan dari akar rumput, dan juga dia mampu mengadvokasi pemerintah kampung untuk ada anggaran khusus untuk proses pencegahan dan penanganan di kekerasan perempuan dan anak di tingkat kampung. BIMTEK ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu PLT Kadis DP 3A Aceh, Mutia Juliana, Presidium Balai Syura, Urung Inong Aceh, Suraya Kamaruzaman, dan Wakil Ketua DPR Aceh, Teguh Raja Kumangan, yang akan membahas mengenai peran legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan untuk perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berbasis gender. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Sementara itu, Saudara, penjabat Bupati Kabupaten Aceh Besar Muhammad Iswanto membuka rapat kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Aceh Besar di Aula Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda Aceh Besar di Kampung Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada Kamis 24 Agustus 2023. Dalam sambutannya, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengajak para pengurus KONI, pengurus cabang olahraga dan atlet untuk selalu kompak dalam mengharumkan nama Aceh Besar dan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki oleh daerah Aceh Besar pada hari ini. Iswanto mengatakan bahwa di saat daerah lain dilanda krisis keuangan, Kabupaten Aceh Besar tidak hanya memberikan bonus kepada olahragawan atau atlet, tapi juga memberikan bonus kepada putra-putri terbaik Aceh Besar di bidang lainnya. Dalam kesempatan itu, Iswanto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan rapat kerja KONI Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 ini. Selain itu, Iswanto mengatakan bahwa tidak lama lagi Aceh akan menghadapi PON yang tuan rumahnya termasuk Aceh Besar. Dan tentunya di tahun 2025 nanti Aceh Besar juga akan ada kegiatan Prapora untuk persiapan Pora ke-15 pada tahun 2026 Aceh Jaya. Diharapkan PJ Bupati melalui kesempatan ini menjadi salah satu upaya dalam rangka peningkatan prestasi atlet Aceh Besar baik pada PON ataupun Pora ke-15 di Aceh Jaya. Dengan berbagai cabang yang ditetapkan di Aceh Besar, itu akan sekali mengalir ya vitamin tentu nanti untuk masyarakat dan rakyat kita Aceh Besar. Maka dari itu, kalau kita sama-sama berkuat, sama-sama mendukung upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tentu semuanya untuk kebaikan. Dan terakhir, saya rasa ya upaya dan kerja KONI termasuk kemarin kita membawa pulang para layang ke Sukarmakmur juga cukup berat ya. Sementara itu, Ketua KONI Aceh Besar Muhyiddin Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto selaku Kepala Pemerintahan yang selalu memperhatikan dan menemani para atlet. Bahkan Pemkab Aceh Besar tidak hanya memperhatikan para olahragawan, namun juga selalu memperhatikan putra-putri terbaik di bidang lainnya. Ucok Sibreh berjanji KONI di bawah kepemimpinannya akan terus memberikan yang terbaik untuk Aceh Besar dan akan selalu membina para atlet untuk persiapan pertandingan di semua event yang diselenggarakan, baik event Pora, Popda, Pelada, bahkan hingga PON. Ini merupakan raker agenda tahunan dari KONI Aceh Besar. Setiap tahun kita laksanakan menjalankan perintah undang-undang keolahragaan. Dan di sini kita ingin menetapkan kebijakan kemana arah KONI ke depan. Jadi program kerja ke depan apa? Mungkin tahun ini tersisa mungkin cuma 4 bulan. Tapi kebijakan ke depan itu nggak jauh-jauh dari kebijakan sekarang. Oleh karena itu kita mengharapkan pembinaan cabang olahraga menuju ke Pora 2026 di Aceh Jaya kita lebih siap.
Jadi makanya dengan raker ini merupakan ajang silaturahmi cabur juga untuk meletakkan kebijakan apa sih yang kita ingin lakukan ke depan. Sementara Ketua KONI Aceh yang diwakili Wakil Ketua Tiraiwan Sukma juga berharap dalam raker ini akan terus memberikan program-program terbaik untuk melahirkan atlet potensial. Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Raker dan rapat anggota KONI Aceh Besar Ifwandi SPD MPD menyampaikan raker yang berlangsung sehari ini diikuti oleh 46 cabang olahraga merupakan rapat kerja anggota dan seluruh pengurus KONI untuk persiapan 2 event besar. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Saudara, kami masih memiliki sejumlah laporan menarik untuk Anda. Nantikan kami pada segmen akhir seputar Aceh setelah yang satu ini. Assalamualaikum Toke. Waalaikumsalam. Soalnya. Wah, Toke raya. Toke, leun kalian usaha dah cukup maju ke? Usaha apa usaha dah ke bisa maju? Toke. Drone pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lu pasang iklan Mbak Aceh TV. Bahkan usaha orang namanya maju karena hanan pasang iklan Mbak Aceh TV. Yang kenyang puji kita kan. Cuman hamai dah punya dapat pasang iklan Mbak Aceh TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan Aceh TV jid lebih kurang lah. Nyan, nak dengar abui. Menyepelai maju, ni pasang iklan Mbak Aceh TV. Baiklah dengar nak menjaga. Oh, Munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Rom. Ya. Ya, Pak. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh dan kita berada di segmen akhir. Pemirsa, penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menutup secara resmi Open Turnamen Sepak Bola HUT ketiga Janto FC yang berlangsung di lapangan sepak bola di Kompleks Sport City Kota Janto Aceh Besar pada Kamis 24 Agustus 2023 sore. Pemirsa, Muhammad Iswanto datang lebih awal untuk menyaksikan partai final antara GST Persipura Kota Janto berhadapan dengan klub PSKD Kaju Kecamatan Baitus Salam. Laga final ini berlangsung menarik dan membuat ratusan penonton memadati tribun JSC. GST Persipura Kota Janto yang bermaterikan pemain-pemain terbaiknya berhasil tampil sebagai juara setelah mampu bermain menekan dan mengalahkan tim PSKD Kaju dengan skor 1-0. Saat menutup turnamen tersebut, Muhammad Iswanto menyampaikan apresiasi kepada panitia karena telah menuntaskan event turnamen sepak bola dalam rangka memperingati HUT ketiga Janto FC dan sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-78 RI tahun 2023. PJ menyebutkan, Pemkab Aceh Besar sangat mendukung dan akan terus mendorong event-event olahraga di Aceh Besar. Tujuannya untuk memberikan peluang bagi para atlet dan anak muda untuk mengasah kemampuannya.
Bukan hanya itu, lewat olahraga juga akan terbangun sportivitas dan semangat berkompetisi secara sehat. Kepada seluruh tim yang berkompetisi dalam turnamen sepak bola ini, Iswanto meminta agar menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang silaturahmi dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas bertanding. Alhamdulillah sore ini kita bersyukur bisa menuntaskan ya, turnamen dalam rangka Janto Cup FC ya ketiga, dan dalam rangka memeriahkan ya, peringatan HUT RI di tahun 2023. Alhamdulillah 16 tim sejak awal sudah menunjukkan sportivitas yang cukup luar biasa, tidak ada insiden apapun, dan kita berharap ya turnamen seperti ini bisa dicontoh oleh ya panitia-panitia lain, terutama khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Dan hari ini kita juga disuguhkan dengan pertandingan yang sangat berkualitas dan berkelas ya. Dan terima kasih semuanya kepada Forkopimda dan seluruh unsur yang sudah membantu sehingga turnamen ini terlaksana. Demikian, terima kasih. Insya Allah sampai jumpa di tahun 2024 di tempat yang sama ini. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Dedi Kurniawan ST mengatakan pelaksanaan event turnamen sepak bola HUT ketiga Janto FC sejak awal dibuka hingga menuju final berjalan dengan lancar. Di samping itu, setelah sukses menggelar turnamen sepak bola menurut Dedi, untuk ke depan para pemuda dan masyarakat Kota Janto akan kembali dengan berbagai turnamen lainnya. Perlombaan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023 yang diikuti oleh 16 tim terbaik di Aceh Besar, dan berakhir pada hari ini tanggal 24 November 2023 dengan tidak ada insiden apapun. Insya Allah ke depan bisa kita laksanakan lagi dengan dukungan para PJ Bupati, Pemda, dan para sponsor yang telah mendukung. Insya Allah ke depan bisa dilaksanakan lagi. Adapun panitia kepada juara selain memberikan trofi juga memberikan uang pembinaan. Juara 1 GST Persipura Kota Janto sebesar 20 juta rupiah. Juara 2 BSKD Kaju 10 juta rupiah, dan juara 3 bersama yakni Killer 08 Sibrek dan Bintang Timu Blang Bintang masing-masing 5 juta rupiah. Sedangkan untuk pemain terbaik 1 juta kepada Fadil Eka dari tim GST Persipura Kota Janto, dan top skor 1 juta diperoleh 5 gol Fitian dari tim BSKD Kaju. Dari Janto Aceh Besar, tim Liputan Aceh TV melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya informasi ini maka berakhir pula kebersamaan kami menemani Anda dalam program seputar Aceh malam ini. Terima kasih atas kebersamaan. Kami mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.